Masih bersama kami di Prime Market Highlights. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto yakin upaya pemangkasan anggaran mampu melakukan penghematan uang negara sebesar 306 triliun rupiah. Ya, upaya pemangkasan ini untuk menutup rapat kebocoran APBN yang ternyata banyak digunakan untuk hal-hal yang tidak semestinya. Kedepan, Presiden menargetkan pemangkasan anggaran sebesar 750 triliun rupiah. Pemerintah Injak Gas menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 dengan tegas memangkas berbagai anggaran di kementerian dan lembaga. Dengan efisiensi besar-besaran, pemerintah bisa menghemat 20 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 10% APBN tahun 2025. Tercatat pemangkasan anggaran mampu menghemat uang negara sebesar 306,69 triliun rupiah. Upaya pemangkasan ini untuk menutup rapat kebocoran APBN yang ternyata banyak digunakan untuk hal-hal yang tidak semestinya. Through careful management of state funds, we have saved more than 20 billion US dollars, equivalent to about 10% of our annual budget. Komisi 11 DPR RI menilai tujuan dari pemerintah melakukan efisiensi anggaran ini bertujuan untuk meningkatkan produktivitas APBN dengan mengurangi penggunaan uang negara yang tidak perlu. Sumber daya yang dibelanjakan untuk keperluan yang tidak mendesak itu bisa digunakan dan dialokasikan untuk kegiatan-kegiatan pembangunan yang lebih produktif. Dalam komitmen penghematan anggaran, Kementerian Keuangan sendiri setuju melakukan pemotongan sebesar 8,99 triliun rupiah. Dengan besaran penghematan tersebut, Kementerian Keuangan tinggal memiliki anggaran sebesar 44,2 triliun rupiah. Pemangkasan terjadi di semua pos penerimaan negara. Upaya ini sebagai bentuk konsekuensi kuat atas pemanfaatan APBN tepat sasaran. Sejumlah program prioritas yang diusung Presiden Prabowo harus tetap berjalan. Kami memastikan bahwa langkah efisiensi atau dalam hal ini rekonstruksi dari anggaran kementerian lembaga tidak terdampak terhadap tenaga honorer. Komisi 2 DPR RI menyetujui perubahan pagu alokasi anggaran APBN dari sejumlah kementerian dan lembaga tahun 2025. Perubahan alokasi anggaran ini untuk menindaklanjuti upaya tegas efisiensi anggaran. Dampak nyata atas pemangkasan anggaran terjadi pada proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN, di mana tahun 2025 ini anggaran Kementerian Pekerjaan Umum diblokir sementara oleh Kementerian Keuangan. Tak tanggung-tanggung, anggaran yang dibekukan sebesar 81,38 triliun rupiah dari semula sebesar 110,95 triliun rupiah. Sehingga anggaran untuk Kementerian PU tersisa hanya 29,57 triliun rupiah. Akibatnya banyak proyek infrastruktur termasuk pembangunan IKN mengalami kendala dalam pendanaan. Pengamat ekonomi meminta pemerintah tetap fokus dalam mendorong pembangunan sekalipun pemangkasan anggaran yang besar membuat kinerja di awal tahun tak maksimal. Mulai ya, ini kan juga efisiensi pertama yang sangat cukup radikal sebenarnya dilakukan di pemerintahan. Sampai ada yang menghemat-hemat AC, yang menghemat-hemat lampu gitu ya. Tapi kalau berhasil kan lumayan gitu loh. Maksud saya kalau berhasil memperbaiki struktur dari APBN kita yang sangat heavy untuk belanja birokrasi. Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono sepakat pembangunan infrastruktur harus tetap dijalankan. Prioritas utama Menteri AHY mencari sumber pendanaan swasta, di mana keterlibatan sektor swasta menjadi faktor penting dalam mendukung pelaksanaan proyek infrastruktur di tengah kebijakan pemangkasan anggaran. Kami tentu semangatnya adalah terus mencari solusi, termasuk sumber-sumber anggaran yang tidak hanya bersandar pada APBN atau fiskal kita, tapi juga sumber-sumber investasi yang kredibel, yang sustainable, baik dari dalam maupun luar negeri. Dampak lain terasa pada sektor industri pariwisata, di mana Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia atau PHRI menyebut akan kehilangan pendapatan mencapai 24,8 triliun rupiah
imbas dari kebijakan efisiensi anggaran kementerian dan lembaga. 70% bahkan lebih dari 70%. Dan seperti itu tentunya kalau pemerintah tidak mengadakan kegiatan langsung sepi hotel itu. Nah, itu akan mengurangi tentu jumlah karyawan cukup besar ya. Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan berharap pemerintah harus berhati-hati dalam mengalokasikan dana sekitar 300 triliun rupiah lebih hasil dari kebijakan efisiensi anggaran. Sebab bila tidak berhati-hati akan menimbulkan dampak ganda terhadap perekonomian nasional. Presiden Prabowo tancap gas, kepala negara akan terus melanjutkan pemangkasan anggaran jilid 2 hingga 3 kali lipat jumlahnya. Jilid pertama, pemangkasan anggaran yang dihemat sebesar 306 triliun rupiah. Di jilid kedua, Presiden menargetkan penghematan sebesar 308 triliun rupiah. Total pemangkasan anggaran yang ditargetkan bisa mencapai 750 triliun rupiah. Penghematan putaran kedua 308 triliun. Dividen dari BUMN 300 100 dikembalikan. Jadi totalnya kita punya 750 24 terpaksa saya pakai. Untuk apa? Untuk makan bergizi. Rakyat kita, anak-anak kita tidak boleh kelaparan. Prabowo juga bertekad mencanangkan penghematan anggaran jilid 3 melalui badan usaha milik negara atau BUMN. Penyisiran dan rekonstruksi anggaran akan dilakukan secara besar-besaran di kementerian yang dipimpin Erick Thohir ini.